warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elmi Wahyudriani, mahasiswa Teknik Informatika angkatan 2021. Saya akan menjelaskan kode untuk mengakses dan menjalankan gambar dan video yang diambil menggunakan webcam, menggunakan cascade dari OpenCV untuk melakukan deteksi wajah pada gambar dan video tersebut, menggunakan language-nya Python. Yang pertama adalah import dependensinya. Di sini saya mengimport. Yang pertama ada from ipython.display import display JavaScript image, di mana bagian ini itu mengimport modul display untuk digunakan menampilkan berbagai tipe objek, terus JavaScript untuk mengeksekusi kode JavaScript, dan image untuk menampilkan gambarnya. Terus from google.colab.output import eval_js, ini tuh digunakan untuk eksekusi kode JavaScript-nya dan mengembalikan hasilnya ke Python di dalam Google Colab-nya. Terus from base64 import base64 decode. base64 encode ini merupakan fungsi yang digunakan untuk melakukan konversi antara data biner dan representasi string berbasis base64-nya. Terus import CV2, ini tuh mengimpor modul CV2 dari OpenCV untuk pemrosesan gambarnya. Terus ada import NumPy SNP, import PIL yaitu untuk memanipulasi dan menyimpan banyak format file gambar yang berbeda, terus import IO, import HTML, dan import time. Nah, itu saya mengimport dulu dependensi yang digunakan. Terus yang kedua adalah ada kode yang terdiri dari dua fungsi yang digunakan untuk mengkonversi objek JavaScript menjadi gambar OpenCV ataupun sebaliknya, mengkonversi gambar bounding box OpenCV menjadi string byte base64. Yang pertama ini ada fungsi JS to image. Nah, tujuan dari fungsi JS to image ini itu adalah mengkonversi objek JavaScript yang berisi gambar dari webcam menjadi gambar BGR OpenCV. Nah, langkahnya adalah yang pertama ini. Yang pertama, gambar dalam format base64 itu didekode. Terus yang kedua, yang ini adalah byte gambar dikonversi menjadi array NumPy. Terus yang ketiga, mendekode array NumPy-nya menjadi gambar BGR OpenCV menggunakan OpenCV-nya. Terus yang terakhir ada return img. Nah, ini tuh digunakan untuk mengembalikan gambar dalam format BGR OpenCV. Terus fungsi yang kedua adalah def bbOx to bytes. Nah, di sini itu fungsi ini bertujuan untuk mengkonversi array bounding box-nya yang kotak itu OpenCV menjadi jadi bounding box OpenCV itu menjadi string byte base64 untuk ditampilkan pada video streamnya. Langkahnya itu yang pertama ada convert array into pil image, yaitu array numpy-nya yang berisi bounding box dikonversi menjadi gambar PIL. Terus yang kedua adalah ini. Yang kedua itu gambar disimpan dalam bentuk input dalam buffer input output sebagai file PNG, yaitu ya menyimpan gambar dalam file PNG. Terus ini yang ketiga, isi buffer diubah menjadi string base64 yang dapat digunakan untuk menampilkan gambar pada halaman web. Dan yang terakhir adalah return bbOx box underscore bytes. Nah, di sini itu mengembalikan string base64 dari gambar bounding box. Nah, terus yang ketiga
Ini tuh kode yang digunakan untuk menginisialisasi model deteksi wajah menggunakan HR Cascade dari OpenCV-nya. Nah, ada face cascade, CV.cascade, classifier sampai ini file isi XML-nya. Terus kode yang selanjutnya ada fungsi untuk mengambil foto menggunakan webcam mendeteksi wajah dalam foto tersebut menggunakan HR Cascade dalam OpenCV dan kemudian menyimpan foto dalam kotak pembatas atau si bounding box-nya di sekitar wajah yang terdeteksi. Nah, yang pertama itu ada fungsi DevTag foto. Nah, fungsi ini itu yang pertama menginisialisasi fungsi tag fotonya. Ada file name foto.jpg di mana nama default filenya itu untuk menyimpan fotonya. Terus kualitinya 0,8. Terus JavaScript untuk mengambil fotonya yang digunakan untuk mengakses webcam, menampilkan video stream dan mengambil foto ketika diklik capture. Terus foto diambil dari video stream dan dikonversi menjadi data URL dalam format JPEG. JPEG. Terus menampilkan JavaScript di collab-nya, yaitu ada display.js, menampilkan dan menjalankan kode si JS-nya di Google Colab-nya. Terus ada data sama dengan eval_js, tag foto yang ini. Nah, di sini tuh untuk mengambil data si fotonya. Terus ada konversi data URL ke OpenCV. Nah, terus ada Grace sama dengan CV2 underscore CVT color sampai yang ini. Ini tuh untuk mengkonversi gambar BJR-nya itu menjadi gambar dengan grayscale dengan skala abu-abu untuk mendeteksi wajahnya. Nah, terus ini untuk mendeteksi wajah menggunakan HR Cascade-nya. Nah, terus ini untuk menggambar bounding box-nya. Untuk menggambar si kotak untuk mendeteksi wajahnya. Terus ini yang cv2.mwrite file name img ini tuh untuk menyimpan si gambarnya, lalu mengembalikan file name, mengembalikan nama file dari gambar yang disimpan. Lalu kode yang selanjutnya berfungsi untuk mengambil foto menggunakan webcam, terus menyimpan foto tersebut dan menampilkan di lingkungan Google Colab-nya. Terus jika terjadi kesalahan selama proses, misalkan si webcamnya itu tidak ada izin akses, maka ada pesan kesalahan yang muncul. Nanti kita coba di akhir untuk keseluruhan kodenya. Terus ini untuk pendeteksian pada video. Yang tadi kan di atas tuh deteksi pada foto. Nah, yang sekarang video. Yang pertama itu ada fungsi video stream. Fungsi video stream. Di mana variabelnya itu untuk menyimpan elemen video, ada div, stream, canvas, dan elemen gambar. Terus ada fungsi remove DOM. Ini fungsi remove DOM untuk menghentikan stream dan menghapus elemen HTML-nya. Terus ada fungsi
on animation frame. Fungsi ini tuh digunakan untuk menangkap frame video secara berulang-ulang. Terus ada fungsi create DOM. Create DOM. Yang ini sampai ini. Fungsi create DOM ini tuh untuk membuat dan menampilkan si elemen HTML-nya dan memulai stream video dari webcamnya. Terus yang terakhir itu ada fungsi stream frame. Nah, fungsi dari stream frame ini tuh untuk menangani permintaan frame-nya untuk mengupdate si labelnya dan mengembalikan data frame sebagai string base64. Terus untuk kode selanjutnya adalah fungsi. Oke, bentar. Oh ya, kode selanjutnya itu adalah fungsi video stream. Nah, kode ini tuh untuk menangkap video dari webcam, melakukan deteksi wajah pada setiap frame, dan menampilkan kotak pembatas di sekitar wajah yang terdeteksi. Fungsi video frame ini yang pertama itu memanggil fungsinya, yaitu memanggil fungsi video frame untuk memulai video dari webcam ke interface webnya. Terus ada label HTML atau capturing untuk menyimpan teks label yang akan ditampilkan nanti ketika telah di running. Terus ada box kosong dan con 0. Nah, di sini tuh boxnya itu untuk menyimpan data gambar berupa bounding box dalam format base64 yang yang isinya itu string kosong. Terus ada loop untuk setiap framenya. While true. Nah, ini tuh looping yang berjalan terus-terusan untuk memproses setiap frame pada video. Terus ada JS replay. Nah, yang ini itu untuk memanggil fungsi video frame untuk mendapatkan frame videonya saat bersama dengan overlay bounding box-nya. Terus if not JS replay, maka break yaitu menghentikan loop jika tidak ada respon, misalnya jika pengguna menghentikan si webcamnya, si videonya. Terus bbox underscore array yaitu membuat array numpainya dengan dimensi 480 kali 640 dan 4 RGBA untuk menyimpan overlay si bounding box-nya. Lalu ada cv2.cvcolor dalam kurung img cv2.color RGB to gray. Nah, ini tuh untuk mengkonversi gambar dari format RGB ke skala abu-abu ke grayscale yang diperlukan untuk mendeteksi wajah menggunakan cascade ini ya. Terus ada get face
region coordinate phase sama dengan phase cascade detect multiscale gray. Yang ini untuk yang ini nih, eh, untuk mendeteksi wajah dalam gambar grayscale dan mengembalikan koordinat bounding box untuk setiap wajah yang terdeteksi. Terus ada for X, Y, W, H, inverse, itu tuh looping melalui setiap wajah yang terdeteksi. Terus ada CV2 rectangle B-box array X, Y, X plus W, Y plus H, 255,0,02 ini tuh menggambar si kotak pembatasnya atau si bounding box-nya di sekitar wajah yang terdeteksi pada bbox underscore array. Nah, oke, selesai untuk menjelaskan kodenya. Sekarang saya akan running satu persatu kodenya. Nah, ini untuk capturing image-nya. Saya mencoba untuk mengcapture. Nah, maka akan terdeteksi menggunakan face detection bekerja atau mendeteksi wajah dengan uh, bounding box yang warna biru ini, bahwa ini tuh wajah. Terus kita running untuk detection pada videonya. Nah, nah, maka ada bounding box atau kotak pembatas untuk mendeteksi wajahnya. Nah, kalau bounding box-nya ini tuh mengindikasikan kalau itu adalah wajah, maka akan mengikuti wajah yang terdeteksi. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.